Halo Sobat Cinemax, ketemu lagi bersama saya, Asek. Setelah 36 tahun berlalu, akhirnya Paramount Pictures menghadirkan Top Gun Maverick, sequel dari film tahun 1986 yang melambungkan nama Tom Cruise di belantika perfilman Hollywood, Top Gun. Di sana, Cruise kembali memainkan karakter yang diperankan sebelumnya, yakni Pete Maverick Mitchell, pilot pesawat tempur yang kini ditugaskan untuk melatih sejumlah pilot muda untuk menjalani misi hanya dua nama dari film pertamanya yang terpilih untuk muncul di sequel tersebut, yakni Tom Cruise serta Val Kilmer, yang kembali memerankan karakter dari film pertamanya. Mereka, utamanya Cruise, harus menghadapi para pilot muda dengan attitude tersendiri seperti saat mereka muda dulu, dan membentuk mereka menjadi tim pilot tempur elit yang mumpuni. Salah satunya adalah putra dari rekan Maverick yang tewas dalam kecelakaan. Tapi, apa yang Sobat Cinemek ketahui tentang film Top Gun pertama? Apakah kalian tahu bahwa film ini dijadikan media promosi untuk perekrutan di Angkatan Laut Amerika? Bahwa Tom Cruise awalnya enggan membintangi film ini? Bahwa salah satu cast ternyata didepak dari set film? Semuanya terangkum dalam sejumlah trivia yang kami hadirkan berikut ini. Seperti biasa, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memperoleh update mengenai konten-konten menarik lainnya di channel Cinemax. Oke, seperti biasa, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memperoleh update mengenai konten-konten menarik lainnya di channel Cinemax. Meski yang tertulis pada judul adalah Top Gun dengan spasi, istilah yang benar untuk program pilot pesawat tempur US Navy ini adalah Top Gun tanpa spasi. Logo ini tertulis di topi sejumlah penerbang. Salah satunya dipakai oleh Mike Viper Metcalf, karakter yang diperankan oleh Tom Skerritt. Meski yang Angkatan Laut Amerika, US Navy, memanfaatkan kesuksesan film Top Gun dengan mendirikan tempat perekrutan di berbagai bioskop besar dan menyasar kaum pria yang selesai menyaksikan film tersebut. Hasilnya, jumlah pendaftar tahun itu mengalami peningkatan rasis hingga mencapai 500%. Menurut mantan instruktur Top Gun, walau turut mempopulerkan kelas penerbang milik US, Navy, semua staf atau anggota yang mengutip kalimat dari film Top Gun bakal dikenai denda sebesar $5. Contohnya kalimat ikonis, Excuse me, Lieutenant. Is there something wrong? Yes, ma'am. The data on the MiG is inaccurate. How's that, Lieutenant? Well, I just happened to see a MiG-28 Sorry, Goose. We happened to see a MiG-28 do a 4G negative dive. Where did you see this? That's classified. It's what? Top Gun didedikasikan untuk Art Scholl, pilot akrobatik yang bertugas merekam aksi di udara. Ia tewas setelah pesawat yang dinaikinya jatuh ke Samudra Pasifik. Hingga kini, tidak diketahui penyebab jatuhnya pesawat, dan bangkai pesawat serta jasad Scholl sendiri tidak pernah ditemukan. Sutradara Tony Scott ingin mendapatkan sudut pandang tertentu ketika syuting adegan pembuka. Namun, kapal induk USS Enterprise yang jadi set utama harus menempuh jalur yang berbeda. Saat diminta berputar balik, sang nahkoda berkata dibutuhkan $25.000 untuk melakukan hal itu. Dan Scott segera menulis cek sesuai tarif yang ditentukan. Belakangan diketahui hanya cek kosong agar bisa melanjutkan syuting. Paramount menginginkan Tom Cruise sebagai pemeran Maverick, tetapi sang aktor terus menolaknya. Produser Jerry Bruckheimer lalu membawa Cruise untuk terbang bersama tim akrobatik US Navy, Blue Angels, dan segera menyetujui tawaran pihak studio begitu ia mendarat. Tampaknya, semua aktor yang berperan sebagai pilot di Top Gun berkesempatan terbang menaiki pesawat tempur dan menjalani pelatihan gravitasi G-Force. Menurut info, hanya Anthony Edwards, sang pemeran Nick Goose Bradshaw, yang tidak muntah selama menjalaninya. Menurut draft awal, Goose seharusnya tewas akibat tabrakan pesawat di udara. US Navy meminta hal itu dirubah untuk menghindari kesan negatif bahwa banyak pilot mengalami kecelakaan. Akhirnya, Goose dikisahkan tewas karena kesalahan teknis saat melontarkan diri dari pesawat.
Maverick dan Tom Iceman Kazansky, Val Kilmer, dikisahkan mempunyai rivalitas yang sangat tinggi. Untuk menciptakan suasana tersebut, Tom Cruise dan Kilmer sengaja menjaga jarak antara satu sama lain dan bahkan tidak pernah bersosialisasi. Dalam adegan briefing, Iceman berpura-pura batuk sambil berkata kasar ketika mendengar aksi yang dilakukan Maverick. Hal itu merupakan improvisasi yang dilakukan Val Kilmer, dan reaksi semua orang yang mendengarnya tidak dibuat-buat. Tom Cruise memiliki tinggi badan lebih pendek dibanding Kelly McGillis, pemeran Charlotte Charlie Blackwood. Untuk itu, di setiap adegan yang menampilkan keduanya, Cruise memakai sepatu boots untuk menambah tinggi badan, sementara McGillis tidak mengenakan alas kaki apapun. Sebelum syuting Top Gun, Tom Cruise belum pernah menaiki motor sekalipun. Ia belajar menunggangi motor di House of Motorcycles dan langsung menggunakan Kawasaki Ninja GPZ 900R, motor tercepat di dunia kala itu. Setelah adegan di mana Maverick dan rekan-rekannya menyanyikan You've Lost That Lovin' Feeling, Charlie Perry. Sosok itu diperankan oleh Pete Pettigrew, instruktur Top Gun asli yang menjadi penasihat teknis. Ia juga pemilik Fiverr, nama sandi karakter yang dimainkan Tom Skerritt. Karena lupa dialog yang harus diucapkan setelah Charlie mengakui perasaannya, Tom Cruise berimprovisasi dengan mencium Kelly McGillis. Sutradara Tony Scott menyukainya dan memutuskan untuk memakainya. Pertemuan di elevator serta adegan panas antara Maverick dan Charlie diambil setelah syuting Top Gun berakhir, di mana kedua cast menjalani syuting untuk film lain. Itulah kenapa Kelly McGillis memakai topi untuk menyembunyikan warna rambutnya, dan Tom Cruise punya potongan rambut berbeda. Rick Rossovich, pemeran Ron Slider Kerner, diusir dari USS Enterprise. Sang aktor menolak untuk tidur di kamar yang disediakan karena berada dekat dengan reaktor nuklir, dan memilih tidur di kamar kru lain. Tingkah arogannya yang tidak mau pindah saat pemilik kamar muncul membuat kapten mendepaknya dari kapal. Charlie Sheen jadi salah satu nama yang dipertimbangkan untuk memainkan tokoh Maverick, tapi batal karena dipandang terlalu muda saat itu. Ia akhirnya memerankan parodi dari karakter yang dimaksud di film komedi Hot Shot rilisan 1992. Tahukah Sobat Cinemax bahwa film Top Gun rupanya menginspirasi sineas Indonesia untuk menciptakan film serupa? Hasilnya adalah Perwira dan Ksatria, film rilisan tahun 1991 arahan sutradara Norman Benny yang dibintangi Dede Yusuf dan Doni Damara. Top Gun Maverick di ujung tombaki oleh Joseph Kosinski, sineas dibalik sejumlah judul macam Tron Legacy, Oblivion, dan Only the Brave. Film tersebut sudah mulai tayang sejak tanggal 27 Mei lalu di kawasan Amerika, yang mendapat respon positif dari semua kalangan hingga berhasil menembus box office. Bagi yang belum sempat menontonnya, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan film yang memacui adrenalin ini. Oke then, see you next time.